Jadi seperti ini. Kata sifat itu dibagi menjadi dua bentuk. Pertama kata sifat bentuk na, kedua kata sifat bentuk i atau yang berakhiran i. Kemudian kata sifat itu ada dua macam, yaitu kata sifat yang hanya butuh subjek sama kata sifat yang dia juga butuh objek. Sebagai contoh kecilnya, kata sifat yang cukup dengan subjek itu seperti tinggi, rendah, lebar, kemudian banyak, kemudian menarik, baru. Nah itu cukup dengan subjek. Contoh, ini pulpen baru, selesai. Yang baru apanya? Ya pulpen ini gitu. Kemudian ini buku mahal. Yang mahal apanya? Ya buku ini, bukan yang lain. Nah itu sesimpel itu. Dia itu cukup. Setelah dia disebutkan sifatnya, dia itu cukup. Begitupun ketika dia disandari, misalnya ini buku baru, ya sama aja. Dia nggak butuh objek lagi gitu loh. Itu bentuk panjangnya kan itu ketika dia ditambahi sandaran, ya sama-sama sudah memahamkan gitu. Itu kan cuma mengulang. Buku ini buku baru. Nah, selesai, dia nggak butuh lagi. Kemudian kata sifat yang kedua itu kata sifat yang dia butuh objek. Nah, di bab 9 itu diantaranya ada 4, termasuk juga sukina itu suka, kemudian benci kiraina, kemudian ada jozuna pandai, kemudian ada yang tidak pandai yaitu hetana. Saya suka, itu kan kurang, kalimatnya masih belum sempurna. Apanya yang kamu sukai? Ya saya suka saudari Sakura. Nah seperti itu, butuh objek. Kemudian saya membenci. Apanya yang kamu benci? Saya membenci misalnya saudara Tono. Nah, seperti itu. Jadi dia membutuhkan keterangan tambahan, yaitu berupa objek dari bentuk sifat tadi. Itu kan sifat punya sasaran gitu loh. Begitupun pandai. Saudara Angga pandai. Pandai apa? Pandai kan banyak. Secara umum pandai itu memang dalam pelajaran. Tapi kan pandai nggak cuma itu. Bisa pandai main bola, bisa pandai bulu tangkis, bisa pandai memasak, menyanyi, sebagainya. Begitupun tidak pandai menyanyi, tidak pandai menggambar, tidak pandai mengarang, tidak pandai membuat sesuatu lah itu. Jadi itu tadi sifat itu ada dua bentuk, yaitu sifat yang berakhiran na, sifat berakhiran ni. Kemudian sifat itu ada dua macam. Tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan bagiannya atau fungsinya atau apa ya, cara makainya. Ada yang cuma subjek sifat selesai, ada yang subjek sifat butuh target. Di antaranya yang 4 tadi, yaitu suka, benci, pandai, dan tidak pandai. Kemudian begitu pula kata kerja juga ada yang seperti itu. Kata kerja pun itu juga ada yang cukup subjek kata kerja selesai. Ada yang kata kerja itu dia butuh objek juga. Nah, itu kalau di bahasa Arab yang namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, itu muta'addi itu berarti dia itu membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu tidak butuh. Contoh simpelnya tidur, kemudian duduk, kemudian ya sesimpel pekerjaan-pekerjaan yang dia nggak butuhkan target. Kalau yang butuh target seperti jauh lebih banyak, kayak makan, minum, menulis, menggambar, memukul, memotong, itu butuh target semua, banyak sekali.
Jadi seperti itu. Contoh untuk misalnya saya tidur, nah itu kan sudah selesai, saya tidur. Mungkin pertanyaannya ya di mana. Tapi kan dari kalimat saya tidur itu tadi itu sudah memahamkan. Oh, maksudnya kamu tadi malam kemana? Saya tadi malam tidur. Selesai, dia sudah paham. Oh, berarti kamu tidur. Kamu tadi makan apa? Saya makan. Nah, apa yang dimakan? Nah, gitu. Jadi membutuhkan keterangan tambahan. Saya makan roti. Oh, pantesan rotinya berkurang. Ternyata kamu toh yang makan. Jadi seperti itu. Berarti sama ya, kayak kata sifat tadi, ada yang cukup dengan subjek, ada yang butuh objek. Begitupun kata kerja. Ada yang cukup dengan subjek. Saya tidur, saya duduk, saya berdiri, saya berbaring. Nah, ada yang membutuhkan objek kayak makan, minum, menulis, memotong dan sebagainya. Ya, nanti untuk keterangan tambahannya ya setelah video inilah. Sementara ya ini sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.